Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Cari Dahulu Kerajaan Allah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 33 dan 34a. Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti hadirnya Allah dalam kehidupan nyata yang dapat dialami dan dirasakan oleh manusia. Dengan mewartakan kerajaan Allah, Yesus ingin mengajak manusia untuk benar-benar memperhatikan dan mengarahkan pandangannya kepada Allah. Hal ini tidak berarti bahwa bekerja, berprestasi, memiliki jabatan, kekayaan, atau belajar tidak penting. Yesus hanya menyadarkan manusia untuk menempatkan Allah pada posisi dan tempat yang paling utama dan istimewa, melebihi apapun. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa hal-hal dunia justru membuat manusia khawatir. Kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari orang tua yang khawatir. Mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Lebih banyak lagi orang-orang yang khawatir karena dengan harga kebutuhan pokok terus naik dari waktu ke waktu. Anak sekolah pun khawatir dengan masa depan, atau seorang karyawan yang khawatir tidak bisa lulus tes dan wawancara. Ada lagi yang khawatir akan terkena penyakit tertentu yang dapat membahayakan hidupnya saat ini atau di masa mendatang. Saudara-saudari terkasih, kekhawatiran biasanya muncul karena manusia lebih memperhatikan dan mengarahkan pandangannya pada hal-hal dunia. Manusia menjadi khawatir karena Allah tidak mendapat tempat yang utama dan istimewa dalam hidupnya. Dengan kata lain, kekhawatiran muncul karena lemahnya iman manusia. Sebab pada saat kita khawatir,
Sesungguhnya kita tidak percaya akan kuasa dan kebesaran Allah. Pada saat kita khawatir, kita berpikiran bahwa seakan-akan Allah tidak berdaya dan tidak sanggup menolong kita. Kita hanya melihatnya dengan kacamata manusia yang terbatas. Misalnya, saat kita melihat sepiring nasi, sementara yang makan berjumlah 5 orang. Pikiran kita sebagai manusia mengatakan bahwa tidak mungkin nasi satu piring bisa dimakan oleh 5 orang. Kita tidak percaya bahwa nasi yang cuma satu piring itu bisa menyenangkan 5 orang. Semua itu bisa terjadi. Kalau kita tidak percaya, maka hal itu pun tak mungkin terjadi. Saudara-saudari terkasih, ungkapan kitab suci yang mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah, bukan semata-mata ditujukan kepada Sri Paus, para uskup, para imam, suster, bruder, atau frater yang memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah merupakan sebuah prinsip hidup, pedoman, atau aturan yang mengarahkan kita umat beriman untuk lebih dekat dan lebih percaya kepada Allah. Bahkan, Yesus mengajak kita manusia yang mudah khawatir untuk belajar dari burung-burung yang tidak memiliki pekerjaan, ladang, atau sawah. Tetapi nyatanya mereka tetap bisa hidup. Memang burung-burung itu tidak dengan mudah mendapat makanan dan minuman. Burung-burung itu pun harus mencari makanan dan minuman dengan terbang dari satu pohon ke pohon lain, dari satu daerah ke daerah lain, tanpa kenal lelah. Maka, jika burung saja mampu mendapatkan makanan dan minuman, apalagi umat manusia yang mempunyai akal budi, pikiran, tenaga, dan anggota tubuh. Yang paling penting, manusia mempunyai kemauan dan usaha yang kuat tanpa mudah putus asa. Dan Allah pasti menolong manusia yang percaya dan dekat dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini kehidupan manusia diukur oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Orang yang pintar dan berpendidikan tinggi akan lebih dihormati daripada orang yang tidak sekolah atau berpendidikan rendah. Akibatnya, orang-orang berusaha untuk sekolah demi mendapatkan ijazah, meskipun dengan berbuat curang atau menipu. Orang yang memiliki pangkat dan jabatan akan lebih dihormati daripada rakyat jelata atau orang biasa. Akibatnya, orang-orang berusaha untuk meraih pangkat dan kedudukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk memakai kekuatan jahat atau perdukunan dan suap-menyuap. Orang yang kaya dan memiliki harta akan lebih dihormati daripada orang miskin. Akibatnya, orang-orang berjuang menjadi kaya, termasuk dengan cara korupsi. Anehnya, pada saat mereka menjadi tersangka atau masuk penjara, baru mereka sadar dan mencari Allah. Padahal sebelumnya mereka melupakan Allah. Allah tidak dilibatkan ke
ketika mereka membuat dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, dari bacaan Injil pada hari ini, kita belajar untuk menempatkan Allah pada posisi yang utama dan selalu hidup bersatu dengan Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita lebih dahulu mencari kerajaan Allah, ataukah kita lebih dahulu mencari kekayaan, ketenaran, dan hal-hal dunia lainnya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami agar tidak khawatir dengan terlebih dahulu mencari kerajaan Allah. Tambahkanlah iman kami umat-Mu dengan berusaha mendekatkan diri kepadamu. Semoga kami menjadikan Engkau sebagai yang utama dan pertama melebihi apapun. Kami doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.